언제였던 건지 기억나지 않아. 자꾸 내 머리가 너로 어지럽던 시작. 한두 번씩 떠오르던 생각 자꾸 늘어가서 조금 당황스러운 이 마음. 별일이 아닐 수 있다고. 사소한 마음이라고. Nanti dulu. Jadi hari ini kegiatan kita itu mau beli peralatan. Ini hari kedua KKN. 온 세상이 듣도록 소리치네요. 왜 이제야 들리죠? 서로를 만나기 위해. Kegiatannya itu mau beli peralatan buat sosialisasi besok. Jalanan buat anak-anak. 느끼는 방법뿐이 돼. 이미 난 네 안에 있는 걸. 내 안에 네가 있듯이. 우린 서로에게 이미 길들여진지 몰라. 사랑인가요? 그댄 나. Jadi tadi itu habis beli kuas. Nih kuasnya. 마음이 자꾸 그댈 사랑한대요. 온 세상이 듣도록 소리치네요. 왜 이제야 들리죠? 서로 만나기 위해 이제야 사랑 찾았다고. 생각해보면 많은 순간 속에 얼마나 많은 설레임이 있었는지. 조금 늦은 그만큼만 더 잘해줄게요. 함께 할게요. 추억이 될 기억만 선물할게요. 다신 내 곁에서 떠나지 마요. 짧은 순간조차도 불안한걸요. 내게 머물러줘요. 그댄 이렇게 많이 그토록 많이 사랑하고 있어요. 그대여야만. 이미. 새로운 시작은 늘 설레게 하지. 모든 걸 이겨낼 것처럼 시간을 뒤쫓는 시계바늘처럼 앞질러 가고 싶어 하지. 그 어느 선을 넘어 저마다 삶을 향해 때론 원망도 하겠지. Assalamualaikum. Sekarang hari selanjutnya kita mengikuti kegiatan yang biasa dilakukan di desa itu, yaitu kegiatan makaman. Yuk kita lihat apa sih kegiatan makaman itu. Teman-teman, sekarang kita masih di Cilukrak.
sekarang itu lagi ada acara tahunan yang bernama apa namanya? Makaman ya, makaman. Di sebelah sana itu ada kolam. Di kolam ini katanya udah ada dari sejak zaman-zaman leluhur. Terus di situ ada tempat pemandian. Biasanya kalau sama warga digunain untuk mencuci baju atau sekedar mandi saja. Nah, sekarang nanti kita ikuti ya gimana acara tahunan yang ada di Desa Cilukrak ini. Oke guys, sekarang kita lagi berada di Desa Cilukrak. Nah, dan sekarang lagi mengadakan kegiatan makaman. Kegiatan makaman ini biasa dilakukan setiap tahunnya. Nah, kebetulan setiap tahunnya itu hari Jumat setelah sholat Jumat. Nah, itu tujuannya untuk kayak bukan spiritual sih, kayak adat istiadat di sini bahwa nanti dari kegiatan ini itu kayak bukan sembahan sih, kayak apa ya? Kita menghormati leluhur kita kayak gitu. Jadi kayak ngirim doa juga ke mereka dengan cara tahlilan bersama-sama di hari Jumat ini. Kebetulan hari Jumat itu kan hari yang berkah kayak gitu. Udah dijelaskan lebih lanjutnya sama teman desa saya. Itu biasanya tempat ini itu digunakan untuk mandi, untuk nyuci. Itu bisa di sini. Dan acara hari ini tuh kayak merupakan acara tahunan syukuran kayak gitu yang biasa dilakukan untuk leluhur di desa ini itu, atau biasa disebut buyut. Gitu guys. 내 별자리는 상처투성이 자리 내 혈액형은 AB였던 AB형 날 들킬까봐 매일 나를 숨겼어 I'm sorry 어떤 사람이 되고 싶었던 걸까 그런 사람이 되면 행복해질까 내 목소리로 내 마음에 속삭여 Alright 길을 잃어버렸니 그럴 수도 있어 사람들의 그림자 뒤따라가지 마 잃어버린 나를 찾아줘 아무것도 아닌 게 내겐 어려워 그냥 하고 싶은 대로 하는 거 울고 싶을 땐 울어버리고 웃고 싶지 않을 때는 웃지 마 밤하늘하다 나를 난 그려봐 내가 만드는 나의 별자리 아무도 지우지 못할 나만의 빛으로 엄마 방에 불빛이 이제 꺼졌어 그 고단했던 하루가 잠들었어 나 왠지 그걸 보고서야 잠이 와 그냥 Nah, jadi guys, kegiatan hari ini sudah selesai dan kembali ke rumah masing-masing dengan membawa makanan atau disebut dengan berkat, biar kayak makanan tersebut tuh kayak lebih berkah kayak gitu. Sekian kegiatan hari ini atau kegiatan makaman yang telah dilakukan. 웃고 싶지 않을 때는 웃지 마 밤하늘에다 나를 난 그려봐 내가 만드는 나의 별자리 아무도 지우지 못할 나만의 빛으로 그때 내 잘못인 줄만 알아서 Mau kemana? Kita mau beli peralatan buat
sosialisasi. Kita mau beli hadiah buat ibu-ibu yang nanti bisa menjawab pertanyaan dari atau ibu-ibu yang berani bertanya di sosialisasi hari ini. Oke. Jalanan mau ke pasar, mau beli ya peralatan sama juga. 언제였던 건지 기억나지 않아. 자꾸 내 머리가 너로 어지럽던 시작. 한두 번씩 떠오르던 생각 자꾸 늘어가서 조금 당황스러운 이 마음. 별일이 Teman-teman, sekarang kita udah di hari kelima KKN di desa Cilka. 사소한 Kita mau persiapan 마음이라고 untuk sosialisasi mengenai COVID. 내가 내게 자꾸 내게 자꾸 하는 게 Stay tune ya. 사랑인가요? 그대 나와 같다면 시작인가요? 마음이 자꾸 그댈 사랑한대요. 온 세상이 듣도록 소리치네요. 왜 이제야 들리죠. Menuju 1000 subscriber. Jadi orang-orang membahayakan Guys, Nah ibu-ibu, seperti tadi kan udah dibahas mengenai coronavirusnya. Sekarang akan membahas mengenai ciri-ciri orang yang terdampak atau terpapar virus corona, agar kita juga bisa mencegahnya itu sebelum kita bisa tahu, oh kayaknya itu masuk ciri-ciri deh. Ciri-cirinya kayak bisa social distancing. Syuh. kan kayaknya kalau gejala itu sering banget di televisi berita-berita itu kan sering ditayangkan ya gejala-gejala umum seperti demam, suhu di atas 30 derajat Celcius, terus batuk, tenggorokan kering, sakit kepala kayak gitu. Nah kalau misalnya gejala itu timbul, nggak usah panik dulu. Jadi ada beberapa tahap kayak gitu. Namanya kalau COVID-19, misal kita yang terpapar COVID-19 itu nggak langsung didiagnosa. Misalnya kalau misalnya kita pergi ke dokter tes kayak gitu, nggak langsung kelihatan karena biasanya virusnya itu bakal kelihatan tuh setelah 7 hari. Nah, misalnya kalau kita mengalami demam, terus batuk kering, sesak napas, lebih baik kita mengisolasi diri sendiri di rumah selama seminggu. Kalau misalnya batuk, demam itu nggak kunjung sembuh, berarti kita rujuk ke dokter. Apakah kita benar-benar terkena COVID-19 atau tidak?
Nah, buat lansia yang usianya di atas 50 tahun atau balita, lebih baik kalau misalnya terkena gejala seperti itu lebih baik langsung dirujuk ke dokter, karena kan kalau misalnya balita itu sistem imun atau kekebalan tubuh di balita tersebut itu masih dalam proses pembentukan, jadi belum mempunyai imun sendiri. Jadi gini, kita itu diciptakan Allah kan kayak punya sistem imun, kayak flu itu sebenarnya nggak ada obatnya, kayak gitu, nggak ada obatnya kayak obat-obat luar itu sebenarnya enggak, karena kalau misalnya flu, batu, pilek kayak bersin-bersin itu obatnya cuman istirahat, karena emang sistem imun kita tuh terganggu, ada sesuatu kayak orang asing lah. Kalau misalnya kita tamu orang asing nggak kenal, jadi kayak kita kan merasa harus waspada. Nah itu kalau flu kayak gitu tuh berarti sistem imun kita itu lagi waspada. Sama seperti halnya COVID itu sebenarnya nggak membahayakan kalau kata peneliti. Hanya saja membahayakan itu di Indonesia itu menurut penelitian dosen saya itu karena masyarakat Indonesia itu luas, makanya virusnya itu bermutasi lebih beragam. Makanya kenapa di Indonesia kasusnya dari hari ke hari semakin besar, karena virusnya itu kayak beraneka ragam gitu. Makanya kalau misalnya kita memiliki gejala, lebih baik di rumah mengisolasi diri di kamar kayak gitu, jangan bersentuhan kayak gitu. Ya kayak gitu aja. Ciri-cirinya kan umumnya udah banyak tahu, cuma ya solusi kalau misalnya kita terkena kayak gitu. Terima kasih Miss Rina. Nah, untuk Ada oh ya, ini Bu, ada juga Bu, di sini kan banyak yang masih bertukar antara desinfektan sama hand sanitizer. Nah, banyak yang menggunakan desinfektan sendiri untuk di tangan, padahal kan kalau desinfektan sendiri sifatnya hanya untuk di benda saja. Jadi kalau misalnya Ibu nih baca botol nih, misalnya bacanya desinfektan, itu tuh jangan dipakai buat tangan terus Ibu makan, karena sifatnya keras kalau ke tangan itu. Terus hand sanitizer juga bukan hubungan yang ada di benda, jadi ada posisi terus ada sedikit info ini Bu, ciri-ciri masker yang baik yang bisa melindungi kita dari debu, ketika kita pakai masker itu misalnya ada korek yang bergerak, kita kalau misalnya si apinya itu anginnya nggak tembus, apinya masih menyala, itu berarti anginnya baik kayak gitu. Terus juga ya kan tadi juga kan udah dijelasin kalau hand sanitizer kan nggak usah dipakai terlalu sering karena dia membuat respirasi. Jadi gunanya hand sanitizer itu tidak menemukan air bersih dan sabun jadi kayak bisa di luar dan juga di pakaian biasa di rumah nggak usah kan ada air. 내 꿈은 더 담담해질 테니 다시 시작해 cara mencegah pribadi biar corona beli nyampe bene yang akan dibahas oleh Talita. Yakin kebetulan dia bisa ngomong Jawa. Iya, Ibu sebelumnya perkenalkan nama saya Talita. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai pencegahan yang harus
tempat sekarang. Nah, berhubung di Cirebon sendiri ini kan juga daerahnya masih aman ya Bu ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, di sini jadi supaya untuk pencegahan langkah aja. Pertama itu kan udah dikasih tahu ya kalau kita sekarang itu ya diharuskan untuk sering mencuci tangan. Kemudian itu hindari menyentuh wajah karena kan kalau virus corona ini sebenarnya menular melalui sistem pernafasan. Jadi kalau misalnya kita sering menyentuh wajah kan otomatis virusnya nanti takutnya terhirup sama kita. Jadi hindari menyentuh wajah. Jadi kalau misalnya menyentuh wajah, diusahakan untuk mencuci tangan. Kemudian sama nanti jangan panas ya, jangan mati. Iya, tenang baik. Tenang baik, unang panas sih. Kalau mati ini panas. Makanya kan panas. Jadi kalau misalnya di bawah sinar matahari, kebetulan ini udah selalu bisa bertahan di daerah yang panas. Jadi kenapa daerah-daerah itu masih aman? Mungkin karena daerah ini suhunya panas. Nah, cuman karena virus corona ini ternyata banyak jenisnya. Jadi untuk menghindari menghindari corona ini itu juga akan kemudian memakai masker juga. Hindari berkontak langsung dengan pasien yang terduga pasien COVID-19 kan. Kita nggak tahu ya orang-orang di sini kan orang-orang pendatang. Di ngomongnya bahasa Indonesia aja. Nah, sebelum lanjut membahas bagaimana cara kita menjaga sistem imun, ini sedikit menjelaskan apa sih sistem imun buat diri kita. Nah, sistem imun tuh fungsinya di diri kita itu kayak mencegah virus, bakteri, patogen masuk ke diri kita kayak gitu. Jadi sebagai protektor sama kayak HP. Kalau di handphone juga biasanya handphone atau laptop itu memiliki antivirus biar laptop itu atau handphone itu nggak mudah rusak. Nah, sama seperti diri kita gitu. Memiliki sistem imun agar diri kita itu nggak mudah terserang penyakit. Nah, gimana sih cara merawat sistem imun? Yaitu pertama adalah tidur secara teratur, yaitu 7-8 jam itu pola tidur yang baik gitu. Kedua itu memakan makanan yang sehat atau bergizi. Seperti apa contohnya? Misalnya daging. Kalau misalnya daging kan udah terkenal banget memiliki nilai gizi yang tinggi. Misalkan ada beberapa orang yang tidak suka daging, maka bisa diganti dengan tempe atau tahu. Itu pun bagus sebagai pengganti dagingan kayak gitu. Atau kalau misalnya nggak suka tempe sama tahu, bisa kedelai itu diolah menjadi susu kayak gitu. Itu merupakan salah satu makanan yang biasanya banyak orang Indonesia konsumsi, tapi masih belum tahu fungsi tempe dan tahu itu bagus buat kita, sama seperti kita memakan daging kayak gitu gizinya. Terus kemudian sering memakan buah kayak gitu. Pisang juga salah satu buah yang memiliki kadar vitamin C yang tinggi kayak gitu. Memilih pisang yang baik itu pisangnya tuh memiliki sedikit rasa asam. Kalau misalnya pisangnya udah terlalu manis atau biasa biak ya, kalau itu biak itu biasanya pisangnya udah kurang baik kayak gitu, gizinya tuh udah berkurang. Jadi kalau misalnya membeli pisang itu alangkah baiknya yang masih agak keras sedikit. Yang masih sama dulu kemarin juga masih agak asam ya kayak gitu. Iya, jangan yang udah lembek, biek, apalagi yang udah kehitaman kayak gitu, nanti pisangnya tuh vitaminnya tuh udah hilang, berkurang. Kemudian sering olahraga kayak gitu, kayak berjalan kaki, terus bertani. 네가 내가 되어 마음을 느끼는 방법뿐인데 이미 난 네 안에 있는 걸 내 안에 네가 있듯이 우린 서로에게 이미
sekarang kita mau cari sampah. Cari sampah. Sampah Masyarakat. Sampah masyarakat. Astagfirullahaladzim. Maksudnya sampah buat pupuk organik gitu. Iya. 늘 설레게 하지 오근거리 견낼 것처럼 Dalamnya buka. 시간을 뒤쫓는 시계바늘처럼 Dibuka pasti kayak 가고 싶어 하지 그 어느 원선을 넘어 저마다 삶을 향해 때론 원망도 하겠지 그 선을 먼저 넘지 말라고 I can fly the sky Never gonna stay 내가 지쳐 쓰러질 때까지